izin dosen, mohon izin pemateri, izin menyampaikan paparan mengenai identifikasi dan deskripsi isu atau masalah di unit kerja sesuai dengan tupoksi. Mohon izin Ibu, izin menyampaikan mengenai profil. Nama Krisna Bayu Pradana, jabatan pengatur lalu lintas. Berikut merupakan uraian jabatan yang ada, tertera 7 uraian jabatan. Identifikasi isu atau masalah di BPTD 15 Provinsi Kalimantan Selatan. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN berisi konsep dan kebijakan manajemen ASN, dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di instansi pemerintah, dan termasuk di dalamnya adalah hal yang harus diperhatikan agar manajemen ASN dapat mencapai tujuannya, yaitu menciptakan profesionalisme ASN. Berdasarkan tempat saya bekerja, yaitu Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 15, Provinsi Kalimantan Selatan, ditemukan beberapa isu masalah yang terjadi dan diperlukan penyelesaian, yaitu sebagai berikut. 1. Belum tercapainya pengoptimalan database inventarisasi ruas jalan di BPTD Wilayah 15 Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kedua, kurang optimalnya pengarsipan dokumen di BPTD Wilayah 15 Provinsi Kalimantan Selatan. Yang ketiga, pendataan dan penyimpanan data ramcek yang belum optimal di Terminal Gambut Barakat, Kalimantan Selatan. Deskripsi isu atau masalah di BPTD 15 Provinsi Kalimantan Selatan. A. Belum tercapainya pengoptimalan database inventarisasi ruas jalan BPTD Wilayah 15 Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun penginputan database sudah menggunakan komputer melalui aplikasi Microsoft Excel, akan tetapi masih sering ditemukan kejadian file yang hilang, sehingga pada saat data dibutuhkan, sulit ditemukan. Penginputan database ini diharapkan lebih optimal, sehingga disarankan untuk disimpan di suatu file atau Google Drive, misalkan menggunakan Google Spreadsheet atau barcode yang memudahkan pencarian file ketika hard file hilang. B. Kurang optimalnya pengarsipan dokumen di BPTD Wilayah 15 Provinsi Kalimantan Selatan. Kurang optimalnya pengarsipan dokumen di lingkungan BPTD Wilayah 15 Kalimantan Selatan dikhawatirkan akan ada kesulitan pada saat pencarian arsip dokumen penting di BPTD 15 Kalimantan Selatan. C. Pendataan dan penyimpanan data ramcek yang belum optimal di Terminal Gambut Barakat, Kalimantan Selatan. Pendataan data ramcek masih dilakukan secara manual dan penyimpanan data yang belum optimal di Terminal Gambut Barakat, sehingga dikhawatirkan data dari ramcek kendaraan tersebut hilang. Sebaiknya pada saat pendataan dilakukan secara digital agar memudahkan pada saat ramcek. Tiga, dampak yang sudah atau mungkin terjadi. Isu yang pertama, data dan fakta. Pada saat penginputan database sering terjadi data yang hilang
dan pada saat pengecekan data sering terjadi data yang tidak lengkap atau terpisah. Dampak isu jika tidak diselesaikan yaitu tidak maksimalnya penyimpanan data terkait inventarisasi ruas yang mana data ini merupakan data yang cukup penting untuk pelaporan suatu hasil kegiatan. Data dan fakta nomor 2 yaitu pada saat pelaksanaan pengarsipan masih dilakukan secara manual dengan penyimpanan hard copy dokumen tersebut. Dampak isu jika tidak diselesaikan yaitu kurang efektif atau maksimal tentang pengarsipan menggunakan manual, karena dikhawatirkan terjadi kehilangan khususnya dokumen penting. Data dan fakta isu yang ketiga adalah pada saat pelaksanaan pendataan ramcek masih dilakukan secara manual dengan menyimpan hard copy dokumen tersebut. Dampaknya yaitu dikhawatirkan data tersebut hilang dikarenakan data ramcek juga cukup penting karena merupakan data kondisi kendaraan sebagai persyaratan layak jalan. Lapisan isu. Untuk isu yang digunakan yaitu USG, yaitu urgensi, seriousness, and growth. Urgensi dilihat dari tersedianya waktu mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. Yang kedua, seriousness, yaitu tingkat keseriusan dari masalah. Yang ketiga, growth atau tingkat perkembangan masalah, yakni apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. Berikut ini merupakan hasil dari analisis USG yang dapat disimpulkan bahwa yang merupakan prioritas adalah isu 1, yaitu belum tercapainya pengoptimalan database inventarisasi ruas jalan di BPTD wilayah 15 Provinsi Kalimantan Selatan. 5. Analisis isu. Analisis kali ini menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan. Masih kurang optimalnya database mengenai inventarisasi ruas jalan di BPTD wilayah 15 Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kedua, keinginan untuk mencari database yang mudah dan database yang lengkap untuk pelaporan kegiatan inventarisasi ruas jalan di BPTD wilayah 15 Provinsi Kalimantan Selatan. B. Weakness, kelemahan. Masih kurang mengetahui informasi mengenai kemudahan yang dapat dilakukan untuk pengoptimalan database inventaris ruas jalan di BPTD wilayah 15 Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua, ragu untuk mengambil keputusan yang cocok untuk memudahkan pengoptimalan database. C. Opportunities atau peluang. Memanfaatkan SDM untuk membuat strategi yang ingin dilakukan untuk mempermudah pekerjaan, salah satunya yaitu mengoptimalkan database inventaris ruas jalan di BPTD wilayah 15 Provinsi Kalimantan Selatan dengan baik. Yang terakhir itu threats, ancaman. Masih adanya kurang pengetahuan mengenai digitalisasi dalam dunia kerja, sehingga kita sebagai ASN generasi muda harus bisa memberikan arahan mengenai hal baru yang dilakukan di lingkungan kerja. Yang keenam yaitu 4 pilar digital yang dapat kita terapkan dari isu tersebut. Mengenai digital skill yaitu mengetahui, memahami, dan bisa menggunakan perangkat keras beserta aplikasi yang akan digunakan untuk mengatasi isu tersebut. Yang kedua, digital kultur yaitu
Menerapkan digital yang akan digunakan untuk permasalahan isu di lingkungan BPTD Wilayah 15, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan baik sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar nilai Pancasila. Yang ketiga, digital etnik. Mampu beretika dan memberikan arahan mengenai digitalisasi yang akan digunakan untuk menyelesaikan isu dengan baik dan dapat dengan mudah dipahami. Yang keempat, digital safety. Mampu menjaga keamanan data yang dimiliki kantor sehingga hanya orang-orang tertentu yang dapat mengetahui permasalahan data yang ada. Sekian pemaparan dari saya. Mohon izin bimbingan dan arahannya Ibu Hani selaku pemateri. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.